Halo Sobat Geonisbi, kembali lagi di sesi video Petrologi Batuan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai petrologi batuan vulkanik dan subvulkanik. Sobat-sobat semua, seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia adalah bagian dari cincin api Pasifik, atau yang biasa kita sebut sebagai Ring of Fire. Hal itulah yang menjadikan negara kita memiliki deretan gunung api yang sangat banyak yang membentang dari sepanjang Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara. Oleh karena itu, mempelajari gunung api dan mempelajari produk-produk dari hasil letusan gunung api adalah hal yang wajib kita pelajari. Keberadaan produk-produk gunung api tersebut tidak hanya dimiliki oleh Pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara saja, tetapi di pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Kalimantan. Ya, Kalimantan. Yang kita tahu, Kalimantan tidak ada gunung api. Bukannya tidak ada, tetapi pernah ada. Seperti yang kita ketahui, ataupun ketika kita mempelajari geologi, maka kita akan mengenal hukum geologi. Hukum yang sangat fenomenal dan familiar yang pernah kita dengar adalah hukum uniformitarianism, di mana bunyi dari hukum ini adalah the present is the key to the past, yang maknanya adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa masa lalu, kita bisa mempelajarinya lewat peristiwa-peristiwa masa sekarang. Peristiwa-peristiwa masa sekarang bisa gempa bumi, bisa tsunami, letusan gunung api, dan sebagainya. Dan objek kajian geologi tertuju pada batuannya. Kalimantan memiliki batuan atau produk dari gunung api. Dan hal itu bisa menjadi bukti bahwa dulu berjuta-juta tahun yang lalu pernah terbentuk dan pernah berlangsung aktivitas vulkanisme di daerah tersebut. Karena itu pada video kita kali ini kita hanya khusus membicarakan mengenai petrologi batuan vulkanik dan batuan subvulkanik. Mengenai bagaimana ciri fisik dari batuannya, di mana batuan tersebut terbentuk, hingga pada akhirnya kita akan mampu menceritakan bagaimana genesa atau bagaimana batuan tersebut terbentuk. Tentu saja berdasarkan pengamatan ciri fisik yang kita amati di dalam batuan tersebut. Untuk referensi sendiri dalam mempelajari petrologi batuan vulkanik dan subvulkanik ada banyak sekali yang sudah mempelajari dan menulis kaitannya hal tersebut. Ada penulis-penulis di luar dan juga ada penulis-penulis yang ada di Indonesia sendiri. Untuk saya sendiri menggunakan ini buku petrologi yang ditulis oleh Pak Adi Maulana. Buku ini bagus sebagai referensi karena dia sudah menjelaskan secara khusus terkait petrologi batuan gunung api. Dan juga untuk vulkanologi sendiri saya menggunakan buku yang ditulis oleh Dr. Andus Insinyur Sutikno Bronto tentang vulkanologi, judulnya vulkanologi. Kemudian yang lainnya juga ada pengantar ilmu gunung api. Jadi saya menggunakan ketiga buku ini dalam mempelajari petrologi batuan gunung api maupun evolusi vulkanisme ataupun proses-proses vulkanologi yang berlangsung. Oke sobat-sobat semua, demikian pengantar awal sebelum kita membahas materi terkait vulkanologi. Itu hanya pengantar saja dari saya. Oke, langsung saja kita bahas atau kupas mengenai petrologi batuan vulkanik dan subvulkanik. Let's check it out. Baiklah teman-teman semua, ini merupakan bagian dari rangkaian acara praktikum petrologi tahun 2020 dan pembahasan mengenai batuan vulkanik dan subvulkanik itu masuk pada pertemuan ketiga. Oleh karena keadaan yang serba sulit seperti ini, maka kuliah ataupun praktikum akan disampaikan secara online dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan pada kolom di bawah. Silakan komen saja, nanti kita diskusikan. Seperti biasa,
Kami selalu mengawali pertemuan dengan mengawalinya dengan quotes. Ya, quotes kita kali ini adalah: magma yang ada jauh di bawah permukaan saja bisa berevolusi menjadi kaya silika hingga akhirnya berhasil mencapai permukaan. Lah kamu tetap di tempat, gak malu. Keluar di zona nyaman dan teruslah perkaya dirimu. Tetaplah membumi. Oke. Semoga quotes-nya bisa mengena di hati kita semua. Quotes of the day by Assistant Lecturer of Petrology. Di dalam membahas sesuatu, kita awali dengan definition. Karena pembahasan kita hari ini adalah volcanic rocks dan subvolcanic rocks atau hypabyssal rocks. Sebenarnya batuan beku vulkanik dan subvulkanik ini masih merupakan bagian dari batuan beku intrusif, tetapi bukan termasuk ke dalam intrusif yang paling dalam, karena dijelaskan di sini intrusive rock are formed. Jadi batuan intrusif itu kan terbentuk ketika magma mengalami kristalisasi di bawah permukaan. Pluton. Kemudian berdasarkan formasi kedalamannya tuh, intrusive rock ataupun batuan beku intrusif ini dibagi lagi menjadi dua grup. Ada plutonic rocks dan ada hypabyssal rocks. Plutonic rocks dan hypabyssal rocks. Plutonic rocks yang biasa kita kenal itu berada jauh di bawah permukaan bumi. Dengan batuannya kita sebut sebagai batuan Pluton. Magmanya mengalami kristalisasi yang lambat sehingga dia akan terbentuk mineral-mineral yang teksturnya kasar, grain texture. Kenapa bisa terbentuk grain texture? Coarse grain texture ini karena si mineral-mineral ini memiliki waktu yang sangat banyak, yang sangat cukup untuk tumbuh. Crystallization from it have time to grow to considerable size, giving the rock a coarse grain texture. Jadi dia memiliki peluang untuk tumbuh sehingga bentuk-bentuknya, bentuk mineralnya teratur dan juga besar. Itu alasannya. Sedangkan yaitu yang plutonic rock ya. Yang plutonic rock itu tekstur batuannya ya coarse grain texture atau kasar, besar-besar mineralnya. Kalau hypabyssal rocks, magma juga mengalami solidify tetapi close to the earth surface. Dia mengalami pendinginan atau kristalisasi dekat dengan permukaan. Kalau plutonic rock adalah dia mengalami pendinginan jauh di bawah permukaan bumi. Kalau hypabyssal rocks dia sudah dekat dengan permukaan bumi, close to the earth surface. Dan batuan ini bisa terbentuk juga karena injeksi pada tubuh batuan itu, sehingga teksturnya itu biasanya fine grain than those of volcanic rocks. Teksturnya lebih halus ketimbang batuan plutonik, tetapi lebih kasar daripada batuan volkanik. Jadi ada di antara batuan volkanik dan batuan plutonik, yaitu tekstur yang dimiliki oleh hypabyssal rocks. Hypabyssal rocks ini biasa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah batuan beku dangkal atau subvolcanic intrusion. Sehingga tekstur yang demikian itu kita sebut sebagai porphyritic texture. Kalau yang di atas adalah coarse grain texture, yang di bawah adalah porphyritic texture. Oke. Kita lanjut. Mengenai subvolcanic
rocks atau hypabyssal rocks ini di dalam Mindat, definisi oleh Mindat sama seperti definisi lainnya, tetapi dia terbentuk atau hasilnya itu hasil yang bisa kita lihat, produknya maksudnya di sini itu seperti dikes dan seal. Nah, itulah contoh produk dari subvolcanic intrusion itu ataupun hypabyssal rocks. Dia membentuk dikes dan seal. Ini menurut Mindat. Dike dan seal itu terbentuknya di mana? Nanti kita akan lihat gambar secara spesifik. Nah, kalau ini dapur magma, maka ketika magma itu rising atau naik ke permukaan melalui celah atau rekahan-rekahan yang sudah terbentuk di awal, apabila dia lateral maka akan membentuk seal atau mengikuti arah perlapisan dari batuan yang sudah ada sebelumnya, maka dia terbentuk seal. Apabila dia menerobos ke atas sehingga lapisan-lapisan batuan yang ada di atasnya diterobos oleh magma itu mendingin, maka disebutlah dike. Nanti kita akan lihat bagaimana penampakan secara visualization yang bagus. Ini hanya gambar saja, sketsa. Terkait kerangka berpikir, ini saya ambil yang mudah banget dipahami dari Hartono 2010 mengenai pembentukan batuan gunung api. Secara sistematis, runtut, polanya dibuatlah bagan seperti ini agar kita lebih memahaminya. Jadi proses magmatik awalnya adalah proses magmatik, jadi pembentukan magma. Kemudian magma mengalami proses evolusi selanjutnya, ada proses asimilasi dan sebagainya. Kemudian magma ini naik ke permukaan. Belum nyampe permukaan, maka disitulah yang disebut dengan proses vulkanik. Membangun tubuh gunung api itu proses vulkanik. Sehingga dari proses vulkanik itu terbentuklah yang namanya intrusi dangkal dalam bentuk retas atau dike, dalam bentuk seal atau cryptodome, dan juga volcanic neck ataupun leher gunung api itu. Leher gunung api. Itu proses intrusi dangkal. Kemudian ada proses ekstrusi. Proses ekstrusi ini magma sudah keluar. Kalau di sini magma masih ada di dalam tetapi dekat, close to the earth. Masih dekat dengan permukaan, belum sempat keluar, dekat dengan permukaan yang hanya membentuk ini produknya saja. Tetapi kalau magma itu naik sudah nyampe permukaan, itulah yang disebut proses ekstrusi. Proses ekstrusi ini akan menghasilkan lelehan, letusan. Lelehan dan letusan ini kaitannya apakah dia meleleh, apakah dia meletus, itu kaitannya dengan komposisi daripada magmanya lagi. Untuk batuan proses ekstrusi ini akan dibahas pada pertemuan yang membahas mengenai batuan piroklastik. Lebih khususnya di piroklastik. Ya, walaupun kita akan bahas juga, tetapi tidak secara detail. Kali ini kita akan fokus pada intrusi dangkal. Oke. Kerangka berpikirnya itu ya. Subvolcanic rocks, also known as hypabyssal rocks. Jadi batuan subvulkanik itu biasa juga disebut sebagai hypabyssal. Batuan beku hypabyssal rocks. Yang asalnya ada medium to slow depth. Jadi kedalamannya dangkal, within the crust. Dangkal di bawah crack. Grain size-nya intermediate atau biasa disebut juga porphyritic texture between the volcanic and plutonic rocks. Jadi di antara tekstur yang vulkanik dan plutonik. Tuh. Contoh batuannya adalah diabas yang biasa kita sebut juga sebagai dolerite. Ini hanya definisi saja, definisi masih bersifat sama dengan definisi-definisi yang disebutkan di awal.
Ini juga saya ambil di Wikipedia, masih sama, hypabyssal rocks juga. Oke, ini hanya ada tabel terkait igneous bodies. Tubuh batuan beku, intrusive bodies itu dibagi jadi dua tadi. Ada plutonic bodies, ada hypabyssal bodies. Plutonic bodies ini hadir dalam bentuk batholith, stalk, dan boss. Ini terkait dengan diameternya saja. Yang batholith itu biasanya lebih besar, batholith lebih besar, hingga yang boss yang kecil. Kemudian yang hypabyssal bodies, ada yang transgressive intrusive, ada yang paralel intrusive. Nah, tadi yang disebutkan di awal, ada yang transgressive itu adalah yang memotong perlapisan batuan yang ada di atasnya yang sudah terbentuk sebelumnya. Contohnya, jika ada batuan sedimen, saya gambarkan. Jika ada batuan sedimen, misalnya ini permukaan. Di sini terbentuk batuan sedimen. Ini permukaan ya. Ini ada orang, misalnya. Ini magma chamber misalnya. Magma rising ataupun naik ke permukaan melalui rekahan-rekahan. Ketika dia memotong perlapisan yang ada di sini, rekahan naik melalui rekahan, memotong perlapisan yang ada di sini, ini terpotong, ini terpotong. Maka inilah yang disebut sebagai dike. Tetapi kalau dia paralel intrusif, ketika magma ini naik, maka dia ketika ada celah yang ada di sebelah kanan ataupun kirinya, dia melewati celah di sini searah dengan perlapisan batuan. Ketika dia membeku, maka inilah yang disebut sebagai seal. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini volcanic neck. Volcanic neck itu leher gunung api. Jadi ketika ini surface, ketika magma rising ke atas, maka akan ada juga leher gunung api. Ini tererosi misalnya akibat weathering, pelapukan. Maka yang tersisa yang ada di bagian dalamnya ini saja, yang sifatnya resisten. Inilah yang disebut sebagai leher gunung api. Seal tadi yang mengikuti arah perlapisan batuan. Kemudian ini ada small pluton, large pluton. Ini diameternya saja yang biasa kita sebut. Kalau yang small pluton adalah stalk, yang large pluton adalah batholith. Ini diameternya lebih dari 100 km. Ada yang kurang dari 100 km. Oke. Apa sih bedanya sehingga kita bisa atau mampu membedakan yang mana batuan plutonik, yang mana batuan vulkanik? Apa yang membedakannya? Nah, betul, yang membedakannya adalah teksturnya. Coba kita lihat. Kita anggap ini adalah tubuh pluton yang di sini. Kita sampling di sini, kita ambil batuan yang ada di sini. Inilah hasilnya. Kita lihat lebih detail menggunakan mikroskop. Sehingga yang nampak di mikroskop tidak dilihat di mikroskop pun teksturnya ataupun ukuran mineral-mineralnya besar-besar, apalagi dilihat di mikroskop. Coba kita lihat. Ini ada mineral yang gede banget. Ini ada mineral yang gede, panjang. Gede. Isinya mineral semua. Oke. Isinya mineral semua. Ada mica, feldspar. Dia terbentuk oleh mineral, tersusun oleh mineral. Sedangkan kalau kita lihat vulkanik,
ketika magma ini rising kemudian naik ke atas, keluar melalui pipa gunung api ataupun lubang gunung api, dia membeku keluar di luar yang kita sebut sebagai lava. Kita sebut sebagai lava. Oke, kita ambil batuan yang ada di sini. Inilah batuannya. Terlihat beda dengan yang di bawah. Apa bedanya? Coba kita lihat. Ini perbedaannya. Ini namanya granit. Dia terbentuk dengan pendinginan yang lambat. Cools slowly from melt. Large crystal. Kita sebut sebagai coarse grain. Large crystal. Kristalnya besar-besar. Sedangkan ini cool quickly. Dia terbentuk dengan pendinginan yang sangat cepat. Kemudian dia biasanya, bukan biasanya ya, ini sudah pasti, dia tersusun oleh kristal dan gelas. Gelas dan kristal. Kenapa demikian? Karena proses pembentukannya lambat. Karena proses pembentukannya cepat, sehingga mineral tidak mampu tumbuh, tidak sempat terbentuk. Maka yang terbentuk adalah gelas saja. Lihat, ini mineralnya kecil-kecil. Kemudian yang ini, sebagai massa dasarnya ini hanya gelasnya saja. Cuma sedikit mineralnya. Oke. Ini saja mineralnya. Jadi itu ya bedanya batuan vulkanik dan subvulkanik. Ini hanya gambarannya saja. Nanti kita lihat batuannya seperti apa. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal, mana batolit, mana dike, mana seal. Jadi ketika magma naik ke atas kemudian membeku, maka ini disebut sebagai seal. Dia mengikuti arah perlapisan batuannya. Ini yang disebut sebagai seal. Kemudian adalah kolit, juga mengikuti arah perlapisan tetapi dia cembung ke atas. Ini volcanic neck. Volcanic neck ini ada di tubuh gunung api ini, tetapi apabila tubuh gunung api ini suatu waktu sudah katakanlah dia sudah tidak aktif lagi, kemudian dia tererosi lanjut. Nah, sisanya ini lepas-lepas nih, ini terkelupas semua. Sisanya adalah ini volcanic neck atau leher gunung api. Ini seal, mengikuti arah perlapisan, dan ini dike. Dia memotong perlapisan batuan yang ada di sekelilingnya. Ini memotong perlapisan ini, memotong perlapisan ini. Sehingga dia bergerak secara vertikal, menerobos. Kalau ini tidak menerobos, tapi cenderung mengikuti arah perlapisannya atau paralel dia. Oke, saya rasa sudah paham ya ini ya. Nah, ini sketsanya, sama gambarnya. Volcanic neck. Dan produk-produk yang kita temui di lapangan ya tidak sebagus ini biasanya. Akan lebih sulit. Makanya pemahaman mengenai sering-sering melihat, sering-sering ke lapangan itu sangat dibutuhkan di geologi. Ini contoh kalau di lapangan yang kita lihat. Anggaplah ini adalah perlapisan batuannya yang sudah lebih dulu terbentuk, kemudian magma naik membentuk dike. Ini kan memotong perlapisan ini. Memotong perlapisannya. Sama ini juga memotong perlapisan. Nah, ini juga sama. Ini di daerah saya ya, di Ngelu, Desa Ngelu, Sumi, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kita lihat. Ini batuan yang sudah lebih dulu terbentuk. Ini. Anggaplah ini A. Ini juga A. Dia satu kesatuan, A sama A ini satu kesatuan. Kemudian ada rekahan di sini, maka larutan magma itu bisa naik. Produknya adalah ini.
dia naik ke atas sehingga dia membeku. Inilah yang disebut sebagai dike. Saya sampling di sini. Dan juga di sini sama, ini juga dike. Saya ambil batuannya adalah ini. Maka ketika kita ingin mengetahui apakah dia betul yang disebutkan di awal, kalau subvolcanic intrusion itu adalah dalam bentuk sill dan dike dengan tekstur dan struktur dan warna yang demikian, maka kita harus deskripsi sama seperti deskripsi batuan pada umumnya. Kita sampling, kita lihat warnanya, kita lihat teksturnya, strukturnya, komposisinya. Maka dapatlah kita sebut apakah dia termasuk batuan subvolcanic intrusion dengan parameter-parameter yang kita sebutkan di awal. Oke. Warna di sini bersifat tidak bersifat homogen tapi heterogen. Teman-teman bisa memvariasikan warnanya karena di sini tidak hanya terdiri atas satu warna tapi banyak warna. Contohnya bisa abu-abu putih dengan titik bintik hitam. Kemudian bisa setiap orang bisa menafsirkan warnanya masing-masing. Yang penting jangan buta warna ya. Karena buta warna itu sangat sulit ketika menjadi seorang geologis. Harus benar-benar bisa melihat, maka jagalah mata Anda. Cia. Kemudian kita lanjut ke tekstur. Apakah dia mineralnya besar-besar? Saya rasa tidak. Tekstur kaitannya dengan tekstur itu ada ukuran kristal, relasi dan sebagainya. Tetapi pada intinya yang kita lihat di sini ukuran kristalnya kecil dan bahkan sulit untuk dilihat menggunakan loupe ataupun kaca pembesar. Ada mineralnya, tetapi kita harus menggunakan mikroskop. Kita sayat, kita lihat, oh mineralnya ada. Dan juga di sini banyak tersusun oleh gelas. Kalaupun kita sayat. Oke. Tapi deskripsilah dengan jujur sesuai apa yang dilihat, apa yang dirasa benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jangan mengada-ada. Kalau di sini tidak ada mineral A misalnya, jangan ditaruh ada mineral A. Jadi jadilah geologis yang jujur dalam mendeskripsi sesuatu. Deskripsi kita akan menentukan data yang valid pada akhirnya nanti. Kemudian struktur. Apakah dia masif? Apakah dia vesikuler? Tentu di sini teman-teman tidak harus menjudge ini hanya strukturnya masif saja, tetapi teman-teman juga bisa, dan bukan soal di sini misalnya di sini di bagian ini masif, saya lihat batuannya masif di bagian sini, tetapi di sisi lain contohnya di sini saya lihat ada tekstur-tekstur vesikuler, maka teman-teman juga bisa berasumsi strukturnya masif dan juga sebagian ada yang vesikuler. Jadi jangan menutup diri atas kebenaran data teman-teman. Oke. Itu ya. Tetap kembalinya kepada parameter deskripsi teman-teman. Setelah kita ketahui parameter-parameter tadi, maka kita akan plot di dalam batuan. Plot klasifikasi batuan beku menurut Odon and Sill. Klasifikasi ini biasanya digunakan di dalam mengklasifikasikan batuan secara megaskopis, artinya mata telanjang saja. Untuk mikroskopisnya menggunakan klasifikasi yang lain, bukan yang ini. Di dalam klasifikasi ini hal yang paling penting adalah hal yang paling penting untuk teman-teman catat adalah kita tentukan tekstur dari kristalnya, tekstur dari batuannya. Apakah dia masuk plutonik? Apakah dia masuk vulkanik? Oke. Dimana kita bisa membedakan dia masuk vulkanik dan subvulkanik? Kita lihat apakah dia small crystal atau large crystal. Kalau dia small crystal ataupun kristalnya kecil-kecil, maka kita masukkan ke dalam vulkanik. Oke. Di sini
Kita lihat lagi, apakah large dan small kristal, apakah ada kristal kecil dan kristal besar, atau keseluruhannya kristal kecil, atau malah semua disusun oleh gelas, tidak ada kristal. Kita lihat di situ. Maka nama batuannya akan beda juga. Setelah kita lihat teksturnya ini, hal selanjutnya adalah mengetahui komposisinya. Misalnya di komposisi batuan saya itu dominan adalah plagioclase feldspar. Kemudian juga ada kuarsa dengan beberapa persen, anggaplah sekitar 35% sampai 40%. Kemudian juga ada sedikit hornblende dan sedikit biotit. Maka saya mengambil kotak ini berdasarkan persentase dari mineral saya, komposisi batuan saya tadi, dengan teksturnya adalah large and small crystal. Maka kita tarik ke sana, sampai sini. Kemudian kotak ini kita tarik sampai bawah. Maka nama batuannya adalah dasit. Karena dia adalah dalam bentuk dike dan kita temui tekstur dari batuannya adalah large and small crystal, maka namanya adalah dasit porfiri. Dasit yang memiliki tekstur ukuran kristalnya ada yang besar, ada yang kecil. Dasit porfiri. Oke, seperti itu untuk klasifikasi batuannya. Nah, ini adalah contoh-contoh batuannya. Coba kita lihat, kristalnya gede-gede ini. Bisa plutonic rocks. Kalau kita lihat di sayatan tipis seperti ini. Semua disusun oleh mineral, walaupun ini ada sebagian yang sudah lapuk. Ini gambar yang saya ambil di Hartono 2010 yang menggambarkan tentang satu kesatuan proses magmatisme, vulkanisme, sedimentasi di dalam tubuh gunung api. Jadi ketika magma naik ke permukaan membangun suatu tubuh gunung api, ada yang membeku di tubuh gunung api itu, ada yang disebut sebagai retas atau sil, ada dike. Kemudian ketika dia keluar ke permukaan membentuk sebuah kubah lava, ketika dia mengalir membentuk suatu aliran lava, ketika dia bercampur dengan material-material piroklastik lainnya, campur dengan air disebut sebagai lahar epiklastika. Ada yang meletus, ada yang mengalir. Terkait dengan yang produk-produk yang ada di luar ini akan dijelaskan pada pertemuan batuan piroklastik. Kita hanya membahas mengenai yang ada di bawah sini saja tadi. Nah, ini bagan form and structural of igneous rock. Bagannya seperti ini, ada yang intrusif, ada yang ekstrusif. Kali ini kita hanya membahas yang intrusive structure saja. Ada yang terbentuk sebagai seed intrusion dalam bentuk dike dan sil, ada yang land shape intrusion. Ini terkaitannya bentuknya. Lakolit, pakolit, lapolit yang tadi kita lihat. Dengan batuan vulkanik, dia teksturnya, kita masuk pada teksturnya, karena yang membedakan antara batuan-batuan tersebut adalah lebih pada tekstur dan juga komposisinya. Teksturnya di sini dia lebih halus daripada yang subvolcanic intrusion tadi. Intermediate volcanic rock include andesite, dacite, dan latit. Ini contoh batuan-batuannya, nama batuannya. Ini dia batuan beku vulkanik yang ekstrusif ya, yang terbentuk di luar dan terbentuk sebagai strukturnya berupa lava bantal atau pilolava. Ini pilolava. Ini adalah contoh batu apung.
Jadi batuan hasil letusan itu mengalami pendinginan yang sangat cepat di udara atau bahkan terlempar ke air sehingga memiliki rongga-rongga seperti ini. Kemudian ada columnar joint. Columnar joint ini terbentuk akibat proses cooling down juga. Jadi pendinginan yang sangat cepat sehingga dia membentuk pola-pola poligonal. Contohnya kalau di Bima, ini di Tanjung Meriam, columnar joint. Ini gambarnya ignostrokes, extrusive and intrusion. Sudah bisa kita lihat yang ekstrusif tentu yang ada di luar, yang intrusif tentu yang ada di dalam. Ini surface permukaannya, tubuh gunung api. Tadi kita berjalan-jalan ke sini ya, dekat permukaan. Bisa juga terbentuk di sini dalam bentuk sill dan dike. Kita tadi berjalan-jalan di sini. Oke. Gambar yang sebelumnya ini adalah ini. Leher gunung api. Oke. Sekian. Itu adalah pembahasan kita mengenai batuan vulkanik dan subvulkanik. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan subscribe. Dan apabila jika dianggap tidak bermanfaat bagi teman-teman, silakan subscribe channel-channel yang lain yang menurut teman-teman bisa bermanfaat. Dan juga kalau juga bermanfaat juga silakan share ke teman-temannya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.